Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Mimawati Jai dengan NIM 85653591 dengan prodi PGSD. Di sini saya memenuhi tugas tutorial 1 mata pelajaran Pancasila dengan mempresentasikan salah satu judul yaitu Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Yang menjadi fokus pembahasan dalam presentasi ini yaitu proses lahirnya Pancasila mulai dari BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Untuk memahami pentingnya sejarah Pancasila bagi generasi muda, perlu kita belajar tentang proses lahirnya Pancasila dari BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Proses lahirnya Pancasila merupakan perjalanan panjang yang melibatkan perdebatan intelektual dan semangat persatuan dari para pendiri bangsa. Sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana beberapa tokoh bangsa mengusulkan dasar negara. Muhammad Yamin 29 Mei mengusulkan 5 asas secara lisan dan tertulis, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo pada tanggal 31 Mei dalam pidatonya memaparkan Indonesia sebagai negara totaliter, artinya negara yang meniadakan perbedaan antar golongan, masyarakat meleburkan perbedaan menjadi rakyat yang bersatu bersama pemimpinnya. Berikut prinsip Soepomo yang bisa dijadikan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka yang disebut Pancasila. Pancasila sendiri memiliki dua arti, panca yang berarti 5 dan sila artinya prinsip atau asas. 5 prinsip utama sebagai dasar kehidupan bernegara dalam pidato Insinyur Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Mengapa bentuk Pancasila yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berbeda dengan Pancasila yang kita dengar saat ini? Alasannya karena persidangan pertama BPUPKI saat itu belum mencapai mufakat. Karena belum ada kesepakatan final, dibentuklah Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil menyusun sebuah naskah Mukamadimah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, proses perumusan dasar negara pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menghasilkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, rumusan sila-sila Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa di atas adalah Pancasila bukan sekedar catatan penanggalan sejarah,
melainkan cerminan hidup dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Jika kita membedah proses dari sidang BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai tersebut dipraktikkan langsung oleh para pendiri bangsa. Nilai ketuhanan, religiusitas yang inklusif. Nilai ini tercermin sangat kuat saat perubahan kalimat dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945. Refleksi yang bisa kita ambil, para tokoh Islam saat itu menunjukkan kebesaran hati untuk mengubah rumusan demi merangkul seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan keyakinan. Ini mengajarkan bahwa ketuhanan di Indonesia adalah ketuhanan yang menghargai keberagaman dan mengedepankan persaudaraan. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan, adab dan penghormatan. Selama persidangan BPUPKI, terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara berbagai kelompok. Namun, para tokoh bangsa tetap menjaga etika, saling menghormati, dan tidak menyerang secara pribadi. Refleksi yang bisa kita ambil, yaitu menghargai gagasan orang lain adalah bentuk tertinggi dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Intelektualitas harus dibarengi dengan etika, berbicara, dan berperilaku. Yang ketiga, nilai persatuan, kepentingan bangsa di atas segalanya. Nilai ini adalah ruh dari seluruh proses lahirnya Pancasila. Ketika ada ancaman perpecahan terkait keberatan tokoh-tokoh dari Indonesia Timur terhadap rumusan Piagam Jakarta, para pemimpin bangsa segera bertindak untuk mencari titik temu. Refleksi yang bisa kita ambil, persatuan di Indonesia bukan hasil pemaksaan, melainkan hasil dari pengorbanan ego kelompok demi keutuhan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Keempat, nilai kerakyatan, demokrasi, dan musyawarah. Lahirnya Pancasila adalah hasil dari musyawarah mufakat, bukan pemungutan suara atau voting yang memenangkan mayoritas atau minoritas. Pembentukan Panitia 9 adalah bukti nyata penggunaan jalur dialog untuk menyelesaikan kebuntuan. Refleksi yang bisa kita ambil dari poin ini, keputusan yang diambil melalui musyawarah memiliki legitimasi moral yang lebih kuat karena menampung aspirasi semua pihak, sehingga semua merasa memiliki negara ini. Yang kelima, nilai keadilan sosial atau visi kesejahteraan bersama. Sejak usulan Muhammad Yamin hingga pidato Soekarno 1 Juni 1945, konsep kesejahteraan sosial selalu muncul. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang kebebasan politik, tetapi tentang keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat. Refleksi yang bisa kita ambil dalam poin kelima ini, para pendiri bangsa sudah memikirkan nasib rakyat kecil bahkan sebelum negara ini resmi berdiri, menekankan bahwa keadilan adalah hak setiap warga tanpa kecuali. Sejarah lahirnya Pancasila memberikan gambaran bahwa fondasi negara kita tidak dibangun oleh keseragaman, melainkan di atas keberanian untuk mengelola perbedaan. Kedewasaan dalam berpendapat. Sejarah mencatat perbedaan antara tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Mereka memiliki visi yang berbeda tentang bentuk negara, namun mereka tidak menjadikannya alasan untuk berpecah belah. Relevansi. Di era digital di mana polarisasi sering terjadi karena perbedaan pilihan politik atau pandangan sosial, generasi muda perlu belajar untuk setuju dalam ketidaksetujuan, menghargai argumen orang lain tanpa harus menyerang pribadinya adalah kualitas karakter yang sangat dibutuhkan saat ini. Seni berkompromi demi kepentingan besar, intelektualitas yang membumi. Para pendiri bangsa adalah sosok yang sangat terpelajar, namun mereka tidak kehilangan akar budayanya.
Pancasila bukan sekedar teori yang diimpor dari barat, melainkan digali dari tradisi dan nilai-nilai luhur bangsa sendiri, gotong royong, ketuhanan, dan musyawarah. Relevansi. Generasi muda saat ini hidup di dunia yang tanpa batas atau globalisasi. Pelajaran ini mengingatkan kita untuk tetap kritis terhadap ideologi luar dan selalu berusaha mencari solusi yang sesuai dengan konteks dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Nasionalisme yang humanis. Dalam pidato 1 Juni, Soekarno menekankan internasionalisme atau peri kemanusiaan. Beliau mengingatkan bahwa nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme yang sempit, melainkan nasionalisme yang menghargai hubungan antar manusia di seluruh dunia. Relevansi dari poin ini sangat relevan dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Generasi muda diharapkan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab tanpa kehilangan rasa cinta pada tanah air. Kesimpulan dari seluruh isi presentasi saya, di sini saya berpesan untuk seluruh generasi muda, nilai-nilai di atas menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari kecerdasan emosional dan spiritual, bukan hanya kecerdasan logika atau cara kita berpikir, melainkan pelajaran terbesarnya adalah Indonesia ada karena kita sepakat untuk bersama dalam perbedaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Terima salam saya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bye.